Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Layanan TI, yaitu mereview jurnal tentang Continual Service Improvement atau yang biasa disebut dengan CSI. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang identitas jurnalnya. Jurnal ini berjudul Strategi Implementasi Continual Service Improvement menggunakan framework ITIL versi 3. Penulis jurnal ini yaitu Husniati Mufatihus Sholihah dan Sosongko Pramono Hadi. Jurnal ini ditulis pada tahun 2014. Berdasarkan jurnal yang tertulis di sini, latar belakangnya adalah ketika suatu organisasi dituntut untuk dapat menghasilkan sebuah layanan TI yang berkepanjangan untuk dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pelanggannya. Nah, untuk dapat memberikan layanan TI dengan baik, tentunya tidak lepas dari permasalahan yang timbul ketika pengimplementasian, sehingga mengakibatkan terganggunya layanan yang berdampak pada pengguna. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan eksplorasi terhadap pendekatan-pendekatan baru, yaitu salah satunya menerapkan konsep Continual Service Improvement atau CSI dalam suatu organisasi tersebut. Menurut jurnal yang ada di sini, CSI merupakan sebuah proses yang berulang untuk mengidentifikasi keseluruhan kegiatan yang terjadi di organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan efektivitas dengan tujuan memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan. CSI menurut tahapan siklus di ITIL adalah untuk menyelaraskan layanan TI dengan perubahan kebutuhan bisnis dengan mengidentifikasi dan melaksanakan perbaikan layanan TI yang mendukung proses bisnis. Berikutnya ada metodologi CSI yang dituliskan pada jurnal. Ada beberapa metode CSI yang telah dikembangkan berdasarkan konsep dasar kualitas atau perbaikan proses, bahkan keduanya. Metode yang menurut jurnal ini paling terkenal diantaranya adalah kelima metode ini, yaitu Lean Manufacturing, Six Sigma, Balanced Scorecard, Lean Six Sigma, dan ITIL. Nah, pada jurnal ini kita akan membahas mengenai metode CSI menggunakan ITIL. ITIL memastikan konsep latihan yang terbaik untuk menyiapkan proses ITSM ke dalam organisasi. ITIL memberikan panduan untuk mengelola proses TI, infrastruktur TI, layanan TI yang berfokus pada pemantauan kinerja dan koreksi yang diperlukan untuk perbaikan secara berkelanjutan. Nah, berikut ini merupakan tahapan-tahapan CSI dengan ITIL. Dengan metode ITIL ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Di sini tertera ada 7 tahapan. Namun, yang pertama, langkah awal yang harus ada pada proses ini adalah kita harus mengetahui visi dan strategi organisasi TI. Memulai dari visi, misi, dan tujuan operasional bisnis TI, proses TI mempunyai 7 tahapan. Visi dan misi dari organisasi harus dapat menjelaskan maksud dan tujuan dari program CSI, sehingga kita dapat menentukan arah kemana 7 tahapan ini akan dilangkahkan atau ditujukan. Setelah visi dan strategi organisasi TI tersebut kita ketahui, langkah yang pertama di sini bisa kita lihat, yaitu define what you should measure, yang artinya tentukan apa yang seharusnya diukur. Nah, jika organisasi menginginkan sebuah peningkatan, maka harus membuat daftar yang relevan dengan bisnis mereka. Hal ini penting untuk memilih matrik yang relevan dan mudah diakses. Step yang kedua yaitu define what you can measure, yang artinya
tentukan apa yang dapat diukur. Dalam langkah ini, penting untuk melakukan gap analysis dalam upaya untuk menentukan jenis organisasi apa yang dapat diukur. Gap analysis ini berfungsi untuk memperkirakan biaya, analisis resiko, tingkat pengetahuan dan tanggung jawab, serta teknologi yang diperlukan. Sehingga tahapan ini sangat memerlukan gap analysis untuk memperoleh apa yang dapat diukur. Step ketiga yaitu gathering the data, yang artinya mengumpulkan data. Tujuan dari pengumpulan data ini adalah kualitas dari data itu sendiri. Pengumpulan data ini tidak berorientasi pada aliran proses, tetapi pada identifikasi faktor-faktor proses yang dapat dan harus ditingkatkan. Pada tahap keempat, ada processing the data, yang artinya pengolahan data. Proses pengolahan data merupakan proses transformasi data mentah menjadi informasi. Format untuk informasi juga harus disesuaikan dengan tujuan dan penerima informasi tersebut. Step kelima yaitu ada analyzing the data, yang berarti analisis data. Suatu data tidak akan berarti apapun jika tidak dianalisis. Untuk menganalisa data itu sendiri tidaklah mudah. Kita harus mengetahui arti dari data tersebut. Dengan begitu, kita baru bisa memutuskan cara menyajikan laporan secara benar dan menyesuaikan dengan penerima laporan tersebut. Dan step yang keenam, ada processing and using the information, yang berarti penyajian dan penggunaan informasi. Penyajian informasi harus sesuai dengan penerima informasi. Misalnya, untuk manajemen, untuk pelanggan, untuk supplier, dan untuk pihak ketiga, isi kandungan semua itu tidak dibagi secara sama dari masing-masing informasi yang telah diolah. Nah, untuk step yang terakhir, ada implementing corrective action, yang berarti penerapan tindakan perbaikan. Nah, ini merupakan bagian yang paling penting dari ketujuh tahap CSI, karena pada bagian ini dapat menyajikan saran untuk perbaikan dan saran yang tepat untuk para pemegang keputusan yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan bertanggung jawab dalam membuat keputusan, dan cara yang diambil untuk memperbaiki semua proses yang telah diketahui. Nah, pada jurnal ini juga dituliskan beberapa penerapan CSI yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Di sini saya hanya menuliskan 2. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Zuzana dan Iveta pada tahun 2009 yang melakukan penelitian mengenai cara mengembangkan CSI dengan metode ITIL untuk di lingkungan universitas. Pada penelitian tersebut, Zuzana dan Iveta menggunakan 7 tahapan proses pengembangan pada CSI. Nah, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Koniza pada tahun 2010. Penelitian itu menggambarkan aplikasi metode PSC melalui proses Service Level Management atau SLM sesuai standar ITIL. Berdasarkan kerangka PSC yang memindai, manajer TI dapat membuat keputusan tentang kemampuan untuk mengimplementasikan CSI. Itu semua adalah hal-hal yang dituliskan pada jurnal yang saya review hari ini. Nah, pendapat pribadi saya sendiri mengenai jurnal ini, menurut saya jurnal ini memang membahas mengenai bagaimana strategi yang dilakukan untuk menerapkan CSI dengan menggunakan metode ITIL. Pembahasan ini diawali dengan tahapan yang harus dilakukan, tantangan, risiko, dan faktor keberhasilan juga dijelaskan pada jurnal. Bahkan disebutkan juga referensi mengenai penerapan CSI yang menggunakan metode ITIL ini. Namun, metode ini tidak dibahas dengan mengerucut tentang bagaimana mengimplementasikannya secara nyata.
Di jurnal ini hanya terdapat analisis mengenai bagaimana cara strategi yang dilakukan berlangsung dan gambaran umum mengenai cara melakukan strategi tersebut. Jadi pembahasan dari jurnal ini kurang lengkap menurut saya. Nah, kesimpulan dari jurnal yang setelah saya baca ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perencanaan dalam proses CSI adalah hal yang cukup kompleks, di mana memang memerlukan keselarasan antara manusia, proses, dan teknologi yang memadai. Yang kedua, dalam suatu tahapan CSI perlu dilakukan dengan baik, mulai dari tahap 1 sampai terakhir. Hal itu juga sangat mempengaruhi keberhasilan strategi dalam mengimplementasikan CSI tersebut. Yang ketiga, setiap pengimplementasian CSI banyak tantangan yang harus dihadapi, juga ada risiko yang harus ditanggung. Namun, berhasil tidaknya pengimplementasian itu juga berdasarkan pilihan dan keputusan yang diambil berdasarkan step yang sudah dijalankan. Jadi, menurut saya, kesimpulan dari review jurnal ini adalah kita dapat mempelajari apa saja tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika akan mengimplementasikan CSI menggunakan metode ITIL. Dengan mengetahui tantangan, risiko, dan hal-hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi CSI ini, kita dapat menghindari kesalahan-kesalahan saat mengambil keputusan. Kita juga diberikan referensi-referensi penelitian yang sudah dilakukan dan diterapkan oleh beberapa peneliti. Ketiga poin ini cukup untuk memberikan pengetahuan mengenai bagaimana kita harus melakukan strategi implementasi CSI menggunakan metode ITIL versi 3. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.